Jadi tema kita hari ini adalah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita merayakan peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus yang disebut dengan Paskah, di mana Yesus setelah ia mati, pada hari yang ketiga dicatat ia bangkit, dan itulah yang dikatakan oleh dengan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini bukan peristiwa yang kuno atau peristiwa yang tidak begitu menarik, tapi ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang dicatat oleh sejarah Alkitab. Karena kalau kita baca tadi di Korintus ini katakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kamu menjadi percaya. Walaupun dia sudah mati, kemarin kita memperingati yang namanya Jumat Agung. Tapi kalau dia tidak bangkit, sia-sia kita percaya kepadanya. Karena itu masih belum menandakan bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Tetapi ketika dia bangkit, di situ menandakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, dan kita juga diberikan pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kebangkitan Kristus itu adalah sumber pengharapan bagi kita sebagai orang percaya yang tidak bisa tergoyahkan, di mana kebangkitan Yesus memberikan kekuatan kepada kita, di mana kebangkitan Yesus memberikan keberanian kepada kita. Mari kita bayangkan apa yang terjadi kepada para murid-murid Yesus ketika Yesus mati atau ketika Yesus disalibkan. Alkitab mencatat, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ketika Yesus mati, Yesus disalibkan, murid-murid dicatat mereka ketakutan, mereka putus asa, mereka khawatir, bahkan dikatakan mereka sampai hilang, rasanya pengharapan mereka itu hilang. Kenapa? Mereka takut. Bahkan dicatat di Alkitab, mereka berkumpul di dalam satu ruangan. Mereka takut. Kenapa? Mereka takut apabila orang-orang yang telah menyalibkan Yesus mencari mereka. Mereka bersembunyi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Jadi mereka hampir saja hilang harapan. Wajar-wajar saja ketika orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, yang selalu bersama-sama kita selama ini tiba-tiba disalibkan, tiba-tiba dihukum mati. Apalagi kita tahu itu dia tidak salah. Apalagi kita tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pasti rasanya sedih sekali. Inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat. Tapi kesedihan mereka, Bapak Ibu, tidak sampai berlarut-larut. Ketika Yesus pada hari yang ketiga dikatakan dia bangkit dari antara orang mati, maka disinilah para murid mulai punya pengharapan yang besar. Disinilah para murid sudah tidak ketakutan lagi. Kenapa? Yesus telah bangkit. Nah, artinya mengubah cara pikir mereka tadi yang mereka takut, mengubah harapan mereka yang tadi yang tidak ada harapan menjadi ada harapan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada maut. Kuasa Allah itu telah mengalahkan yang namanya dosa. Dia telah mengalahkan dosa dan maut dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya akan kebangkitannya itu. Bahkan jika dicatat, Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit pada minggu pertama, dikatakan beberapa hari kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia memperlihatkan bahwa memang benar dia telah bangkit. Dia memperlihatkan luka di tangannya bekas paku. Dan mereka menyaksikan. Memang di antara para murid sebelum
Dia melihat langsung Yesus pada saat itu, dia melihat langsung, memang ada yang tidak percaya. Di saat yang lain semuanya percaya, namun satu orang tidak percaya. Itulah sebabnya Yesus langsung datang di tengah-tengah mereka. Dan mulai hari itu dia mengatakan, engkau adalah Tuhan. Dia mengaku saat itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dia tidak percaya, namun ketika dia melihat langsung, baru dia percaya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tadi di Matius pasal 28 tadi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dicatat di sana bahwa Yesus ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus, mereka melihat ternyata Yesus tidak ada. Lalu malaikat Tuhan memberikan pesan kepada mereka, sampaikanlah kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan Yesus. Bicara dalam kita. Lalu Yesus berkata kepada mereka, katakan kepada murid-murid supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka menunggu saya, kata Yesus kepada mereka. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Yesus menyuruh para muridnya untuk pergi ke Galilea? Ada apa di Galilea? Nah, Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, kenapa Yesus menyuruh para murid setelah dia bangkit, pergilah ke Galilea? Di sana kita akan ketemu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Galilea itu adalah tempat di mana Yesus memulai pelayanannya. Di Galilea dikatakan di mana tempat Yesus mengumpulkan para murid-muridnya yang pertama. Nah, Galilea adalah tempat di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Dan di Galilea juga di mana Yesus banyak melakukan mujizat. Bahkan di Galilea di sana juga Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada semua umat. Bahkan di sana di Galilea dikatakan banyak orang percaya dan mengikuti Dia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini juga di tengah-tengah kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut, Dia telah mengalahkan dosa dan maut. Maka Yesus mengajak kita juga kembali ke Galilea. Yesus mengajak kita kembali ke Galilea, artinya di mana Dia mengajak kita ke tempat di mana pertama sekali kita menerima Dia sebagai Yesus dan Tuhan dalam hidup kita. Dia mengajak kita mengingat kembali bagaimana pertama sekali kita menerima Dia, percaya kepada Dia. Dengan demikian Bapak Ibu, kita semakin semangat, kita semakin sukacita, kita semakin berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Namanya Dia mengingatkan kita bagaimana pertama sekali kita jatuh cinta kepada Dia. Nah Bapak Ibu, saya percaya ketika kita pertama sekali jatuh cinta kepada Yesus, saya percaya semangat kita itu menyala-nyala. Bahkan setiap hari kita itu tidak lupa untuk berdoa. Bahkan setiap hari semangatnya untuk melayani itu luar biasa. Sama halnya ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, pasti semangat kita menyala-nyala Bapak Ibu. Makanya Yesus mengingatkan kita kembali ke Galilea. Ingat, waktu pertama sekali engkau percaya Yesus, engkau menerima Dia, ingatlah itu. Dengan demikian, engkau akan semangat mengikuti Dia. Engkau, rohmu akan semakin berkobar-kobar melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan apa yang diberikan oleh Yesus bagi kita? Nah Bapak Ibu, yang pertama, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita, yaitu pengharapan kepastian keselamatan. Yang pertama adalah pengharapan yang diberikan oleh kebangkitan Yesus bagi kita adalah pengharapan kepastian akan keselamatan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Roma 10 ayat 9 berkata begini, karena jika engkau
mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah Yesus bangkit, bukan berarti kita semua langsung selamat aja. Tetapi ada yang harus kita tunjukkan, yaitu kita harus mengaku lewat mulut kita. Artinya kita mendeklarasikan, kita menyatakan iman kita melalui mulut kita bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Berikutnya dikatakan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita harus percaya dalam hati. Tidak hanya dari mulut saja, tetapi percaya juga dalam hati bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit Bapak Ibu. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi Alkitab memberikan fakta kepada kita bahwa ternyata Yesus itu telah bangkit. Fakta yang pertama tadi ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus, lalu mereka melihat di dalamnya Yesus tidak ada. Dan malaikat Tuhan berpesan, Dia tidak ada, Dia sudah bangkit. Ini bukti yang pertama. Dan yang kedua, ketika mereka pergi memberitakan kepada murid-muridnya di tengah jalan berjumpa lagi dengan Yesus, secara nyata dari sana mereka menyembah Yesus. Dan berikutnya Bapak Ibu dikatakan juga ia menampakkan dirinya kepada Kefas lagi. Kalau kita lihat nanti di 1 Korintus pasal 15 itu, dia menampakkan diri lagi kepada 100 saudara sekaligus, bahkan kepada para murid. Artinya fakta jelas bahwa Yesus telah bangkit. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit. Nah, dikatakan dengan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dikatakan maka engkau akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih ini, jadi kebangkitan Yesus itu memberikan harapan kepada kepastian akan keselamatan bagi setiap yang percaya kepada Yesus, mengaku lewat mulut, mengaku lewat hati, maka dikatakan kita akan diselamatkan. Jangan kita berkata, udah yang penting saya sudah pergi ke gereja, Yesus sudah bangkit, pasti ada keselamatan. Ada tanda kutip ya Bapak Ibu, bagi yang percaya, mengaku lewat mulut, percaya lewat hati, maka dikatakan engkau akan diselamatkan. Berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kebangkitan Yesus Kristus memberikan jaminan kepada kita bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Jadi kuasa maut telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55-57 berkata Bapak Ibu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih tadi, berarti kebangkitan Yesus Kristus memberikan jaminan kepada kita bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Artinya apa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi? Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, ia menegaskan kepada kita bahwa kuasa maut itu telah dipatahkan. Bahkan dalam kemenangannya dikatakan maut telah kehilangan sengatnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kuasa maut telah dikalahkan, maka kita tidak perlu takut lagi. Itulah sebabnya orang Kristen tidak perlu takut mati lagi. Ketika kita ditanya, hari ini apabila engkau mati, apakah engkau masuk dalam kerajaan surga? Mungkin kalau dilontarkan pertanyaan ini, ada yang berkata, ya, saya pasti masuk, meyakini pasti.
Nah, mungkin juga ada yang berkata, saya bingung, ya kan? Mungkin juga ada yang berkata, dosa saya terlalu banyak. Gak mungkinlah saya masuk. Nah, ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata tadi kepada kita Bapak Ibu, bahwa Dia memberikan kepastian keselamatan kepada kita ketika kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati bahwa Dia telah dibangkitkan oleh Allah. Maka dikatakan engkau akan diselamatkan. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita percaya kepada Dia. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah Allah dan Dia telah bangkit dari antara orang mati. Maka kita akan diselamatkan. Jangan ragu lagi ketika engkau ditanya, apakah engkau masuk surga kalau mati? Ya kan? Nah Bapak Ibu, kalau kita mati, kita harus percaya kita masuk surga. Amin. Amin. Saya percaya. Kita semua amin ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus berkata di Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa dia berkata itu? Karena dia yakin ketika dia mati pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya dikatakan keuntungan bagi dia. Artinya dia tidak pusing lagi. Kenapa? Karena di dalam surga kita hanya memuji Tuhan. Tidak ada kesakitan di sana. Tidak ada penderitaan di sana. Yang ada di sana adalah kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua tadi yaitu kebangkitan Yesus Kristus memberikan jaminan kepada kita bahwa kuasa maut sudah dipatahkan ketika Dia bangkit. Kalau Dia tidak bangkit, maka artinya Dia dikalahkan. Maka kata Rasul Paulus, sia-sia kita mencari percaya. Nggak ada gunanya kita percaya karena kita nggak bakalan selamat kalau Dia tidak bangkit. Bahkan tadi kalau kita lihat di Korintus itu dikatakan bahwa ada yang berkata bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Rasul Paulus menjelaskan di sana tadi bahwa memang jelas Kristus telah bangkit. Maka kita juga nanti semua ketika kita sudah mati, maka kita semua juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Orang yang berdosa dibangkitkan nggak? Dibangkitkan, hanya saja tempatnya yang berbeda. Itu tempatnya yang berbeda. Nah berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita, yaitu pengharapan akan hidup yang baru. Jadi kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita adalah pengharapan akan hidup yang baru. Roma 6 ayat 4 berkata Bapak Ibu, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan hidup yang baru bagi kita. Melalui kebangkitan Yesus, kita harus hidup di dalam hidup yang baru. Yaitu apa Bapak Ibu? Kita harus meninggalkan hidup yang lama, hidup yang berdosa, dan mari kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi terakhir, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bahwa segala dosa kita telah diampuni. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bahwa segala dosa kita telah diampuni. Amin. Mungkin Bapak Ibu berkata, segala dosa berarti saya dan ada dosa lagi berarti. Gimana kalau kemarin saya sudah berbuat dosa, berarti dosa saya sudah diampuni semuanya. Kalau begitu kita seenaknya berbuat dosa. Kadang-kadang orang sering berpikir seperti ini Bapak Ibu, ketika kita berkata bahwa Yesus telah mengampuni sepenuhnya dosa kita, maka mereka memakai dalih ini untuk hidup di dalam dosa. Benar, Yesus telah mengampuni segala dosa kita sepenuhnya ketika Dia mati, maka dosa kita telah diampuni. Tapi bagaimana dengan mereka yang selalu hidup dalam dosa? Apakah dosanya diampuni?
ya dosanya pasti akan diampuni oleh Allah jikalau dia mengakui kepada Allah bahwa dia telah berdosa. Karena Allah berkata kalau kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil. Bahkan dosa kita akan disucikan. Kalau dikatakan di Yesaya di sana, walaupun dosamu itu merah seperti kain, walaupun dosamu merah dikatakan akan menjadi putih seperti salju. Sebanyak apapun dosa kita, tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Asalkan kita mengaku. Kalau kita tidak mengaku, tidak mungkin juga diampuni. Karena kita tidak mengakui kesalahan kita, kita tidak sadar akan apa yang telah kita perbuat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ada 4 poin tadi, yaitu kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan kepada kita. Yang pertama tadi, pengharapan akan kepastian tentang keselamatan. Terus kebangkitan Yesus Kristus juga mengingatkan kita bahwa Dia telah mengalahkan kuasa maut, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan pengharapan yang baru bagi kita, dan kebangkitan Yesus Kristus juga memberikan pengharapan kepada kita bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Allah. Kiranya lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh bermanfaat bagi kita, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita.